Hai teman-teman, jumpa lagi dengan Rifan Setiawan Project. Yes, today, hari ini, did you know about India? Apakah teman-teman tahu tentang India? Yes, kalau teman-teman belum tahu apa saja tentang India, hari ini kita akan mereview ada apa saja di India. Okay, know the real India. Yes, we are going to know about the incredible India, especially for education fair, world-class quality education for all. Ya, teman-teman, hari ini kita akan mereview ya. Informasi ini kita peroleh dari Incredible India Education Fair, world-class quality education for all. Yes. Nah, ini dari Thai Ups International. Ya. Baik, teman-teman, hari ini apa saja yang biasanya teman-teman ketahui tentang India? Sarukan, dance, ya, movies, ya. India tidak hanya sarukan, dance-nya atau movie-nya, namun ada juga artis-artis yang lain, Taj Mahal, Ramayana, dan Mahabharata. Ya, sepertinya memang ini yang lebih familiar dengan kita. Tapi tidak hanya itu, real India means India, the country. India is not only for music, movies, ya, Taj Mahal, but also India familiar with the country, education, travel, culture, cost living, education, visa, benefit, testimonial, our contact detail. We can contact the details from the Thai apps ya. Ya, ada apa saja ini? Oh, India. Which the country and study in India. Wah, ada informasi di sini. Kita bisa memperoleh informasi. We can get information from HTTPS ya, from YouTube to YRYSRGBKW ya. Jadi this is the map of India ya. Ini bagian dari peta India, bagian Asia ya. Nah, jadi Asia ini banyak untuk kota-kota yang ada di India. Ini sepertinya ada juga negara kepulauannya. Ini juga ada beberapa Maharashtra, kota Maharashtra, Madhya Pradesh, ya, kota-kota besarnya Bihar, Uttar Pradesh, Rajasthan, ya. Ya, kalau we can see from the information, India is a city which republic. Nah, ini. Jadi India ini berbentuk negara republik, guys. Kemudian bentuk negara kapital, ya, New Delhi dengan ibu kotanya New Delhi dengan memiliki populasi 1,3 billion, distance kurang lebih 3.214 km. Languages, Hindi, English, more than 20 other official languages. Religion, Hinduism, Islam, Christianity, Sikhism, and Buddhism. Nah, jadi teman-teman di India ini agama yang diakui di sana tidak hanya Hindu dan Buddha, tapi juga ada Islam dan Kristiani serta Sikhism. Ya, agama yang mayoritas yang terbanyak itu. Nah, untuk currency, mata uangnya sepertinya hampir mirip dengan negara kita Indonesia, rupiah, tapi ini namanya rupee ya, rupee. Kemudian India merupakan negara third largest, jadi negara terbesar ketiga ya, dengan apa ini yang terbesar? Oh, higher edu network in award. Nah, jadi pendidikan yang terbesar di dunia. Aduh, ini lumayan juga ini. Ada museum dengan bangun-bangun museum banyak.
pantai. Ya, jadi di India ini banyak sekali museum-museum bersejarah, kemudian bangunan-bangunan bersejarah. Ada pantainya, beach, pantai, karena negaranya juga ada kepulauan pinggir-pinggiran pantai ya. Kemudian snow, jadi ada musim salju juga, mountains, pegunungan, desert ya, padang-padang pasir ya, waterfall, air terjun dan lain sebagainya. Jadi kalau teman-teman mau berwisata kayaknya bisa deh ke sana. India and Indonesia are maritime neighbors, 300 km only away from each other and share maritime boundary. Jadi negara India ini juga teman-teman merupakan negara maritim dengan berjarak 300 km dari berjarak dibatasi oleh lautan, guys. Jadi kalau mau ke sana bisa lewat udara maupun lewat darat atau lewat udara gitu, guys. Kemudian why Indonesia education? Indian education system. Bagaimana sistem pendidikan di India, guys? Postgrade 1.5 to 2 years. Jadi ini postgrade-nya. Dari bawah dulu, guys. Jadi untuk primary student class 1 to 5 age 6 10. Jadi untuk primary-nya dari kelas 1 sampai 5 usia dari 6 sampai 10 tahun, guys. Oke, kalau di Indonesia ini 1 sampai kelas 6, guys. Kalau di India kayaknya kelas 1 sampai kelas 5 ini, guys. Kemudian secondary ini ada kelasnya dari 6 sampai 10. Ini kelasnya ada anak kelas 6 sampai kelas 10, guys. Kemudian age-nya rata-rata usia dari 11 sampai 15. And next higher secondary. Kelasnya 11 to 12, age 16 to 17. Ya. Hampir mirip ya dengan Indonesia. Tapi kalau Indonesia kelasnya kelas 11, 12 dan 13, guys. Kemudian undergraduate professional. Ini kayaknya yang S1-nya, guys. Strata S1. 4 years medicine, 4 years, 5 years for commerce, and 3 years. 4 years for medicine, 5 years commerce, 3 years ya. Oke. Kemudian postgrade. Nah, ini untuk pasca sarjananya atau S2 kayaknya. Atau S2 atau S3 ya. Berkurang lebih 1.5 to 2 years. Jadi 1 tahun setengah sampai 2 tahun, guys. Jadi ini sistem pendidikan yang ada di India. Why India education, guys? Ternyata di sini ada world first university from India, world third larger higher education system, more than 800 university, 3,900 college, enrolling more than 20 million student. Jadi guys, India ini merupakan memiliki salah satu universitas pertama yang ada di India. Kemudian sistem pendidikan tinggi yang terbesar ketiga di dunia. Itu. World first larger number of PhD. Ternyata untuk gelar PhD-nya ini atau strata S2 barangkali ya, merupakan terbesar keempat di dunia ya, dengan dosen, lectures, very large resource. Jadi dosen-dosen yang berkualitas ya. Course degree over are diverse and competitive in world market for their quality, but differ at 1/4 the cost, hence guaranteeing value for money education. Jadi pendidikan di sini low budget, guys. Jadi banyak teman-teman yang mau mencari pendidikan di sini boleh lah. Kayaknya harganya terjangkau. Kemudian modern and cutting edge of traditional virtual augmented reality, artificial intelligence and cognitive computing, to yoga, Ayurveda, Sanskrit, and classical dance. Jadi menggabungkan antara modern dan tradisional.
Ya, bolehlah di sini. Next guys, why India education? Kenapa pendidikan di India? Books very available, high intellectual capacity to think and write, not PPT education. Oh, jadi menyediakan juga buku-buku yang berkualitas, ya. Tidak hanya pendidikan PPT ya, PowerPoint, tapi memang buku-bukunya yang berkualitas kayak itu. Kemudian medium of delivery. Oh, cara penyampaian menggunakan bahasa Inggris, guys. Jadi teman-teman menggunakan bahasa Inggris di sini. Karena informasi yang kami peroleh juga bahwa di sana bahasa sehari-harinya juga selain bahasa India, mereka juga menggunakan bahasa sehari-harinya adalah bahasa Inggris, guys. Oke, next, state of the art infrastructure, teori and practice. Jadi mereka tidak hanya teori saja tapi juga mengandalkan praktis ya, dalam pendidikannya, menggabungkan antara teori dan praktek, tidak hanya teori saja dalam pendidikannya. Oke, kemudian robust placement oriented education is about 200 of the Fortune 500 companies is hire regularly from Indian campuses. Kemudian enable our own academic and personal development. Oke, dengan resultnya, hasilnya dari pendidikan di India ini ternyata berbagai macam CEO ya, kemudian perusahaan-perusahaan global juga ya meletakkan tempat-tempat perusahaannya di India ya, di bidang IT, medicine, engineering, hospitality, science, media and management ya. Why India? Kenapa harus India ya? Karena India merupakan the first university of the world come from India called Taksasila University as early 700 BC. Jadi Indonesia di India ini juga merupakan universitas tertua, salah satu universitas tertua di India ya, sejak tahun 700 BC ya. In the past there exists knowledge route which used to connect lots of students, scholars from Sriwijaya University from Indonesia to Taksasila Nalanda as it were considered as a home for knowledge. Wow, amazing ya. Ternyata dibuktikan dengan sejarah bahwa Indonesia dan India ini memiliki jalur pendidikan. Wah, kalau kita pernah mendapatkan pelajaran sejarah bahwa kalau kita dengan Cina itu memiliki, atau Tiongkok itu memiliki jalur sutra, perdagangan sutra. Di India memiliki jalur perdagangan juga. Namun yang lebih amazing lagi ternyata berdasarkan dari Taksasila Nalanda ya, dibuktikan bahwa Indonesia dan India ini memiliki jalur pendidikan atau jalur universitas atau jalur dalam menempuh mencari ilmu pengetahuan, guys. Luar biasa, amazing. Kemudian India, hub of innovation, creativity and leadership. Nah, ternyata pemimpin-pemimpin besar dunia ini banyak juga yang berasal dari Indonesia ya, di bidang IT. Seperti di sini ada Indra Nooyi, PepsiCo, Microsoft, Herman Industries, Mastercard, Google, Nokia, Adapt System, Reckitt, Bankisher ya, ada Indra Nooyi, Satya Nadella, Dinas Paliwal, Ajay Bangga, Sundar Pichai, Rajiv Suri, Santanu Narayan, Rakesh Kapoor. Wah, ini kalau Kapoor ini kayaknya kita dengar seperti artis ya, movie star ya. India has been and countries to be to innovation, creativity and leadership as world leading company are being helped produced from Indonesian education system and many more. Luar biasa ya. Kemudian
ada leader-leader ya yang Diplomat Graduates of Indonesia, ini luar biasa. Ada Aung San Suu Kyi, ya, ada Hamis Karzai Afghanistan, ya, Pinguwa Mutharika Malawi, Olusegun Obasanjo Nigeria, Mr. Sitiveni Robuka, ya, from Fiji, Johan Samuel, ya banyak sekali ya di sini. Kemudian ada India Nobel Laureates, jadi penerima Nobel dunia juga banyak yang berasal dari India, guys, ternyata. Ada apa ini? Ada Rabindranath Tagore, ya, 1913 di bidang literatur. Kemudian ada C.V. Raman, Hargobind Khorana, Mother Teresa, Subarmayan, Amartya Sen, Sir Vidyadhar Suraj Prasad. Wah, ini luar biasa ini, guys. Venkatraman Ramakisnan, Kailash Satyarthi. Oke, jadi ada di bidang literatur, sains, psychology, peace, fisik, ekonomis, literatur, chemistry, and peace, ya. Oke, kemudian apa lagi, guys? Ada land of innovation. Oh, jadi ada penemuan-penemuan juga, guys. Ada USB, yoga, sampo, cheese, plastic surgery, number zero, value of P. Wah, ini rupanya dari penemuan juga di bidang invention dari India ini, guys. Fiber optic cable, buttons, ink, wifi. Oh iya, USB. Oh, lumayan ya, luar biasa juga. Multinational companies with Indian CEO. Oh, di sini ada perusahaan-perusahaan internasional yang bermukim di India. Antara lain ada Global Foundries, ada Google, ada Adobe, PepsiCo, Bajaj, SanDisk, Nokia, Microsoft, Mastercard, Deutsche Bank. Oke, apalagi, guys? Oh, ada juga di sini perusahaan-perusahaan skala nasional internasional yang bermukim di India, guys. Ini bisa kita lihat, guys. Ada TVS, Bajaj, Tata, Marta, Suzuki, dan lain sebagainya, guys. Why India Education? Nah, kenapa kita harus memilih pendidikan di Indonesia? Bagi teman-teman yang berminat, kenapa kita harus memilih pendidikan Indonesia? Ya, di sini katanya India is one of the few ASEAN country which is English speaking, provides right platform for Indonesian students to learn practice English as a focus on communication and not grammar. Students from Indonesia will be more confident and be able to inculcate a culture of English speaking, which is the basic requirement while looking for a job at home. Wah, jadi di sini katanya di India ini tidak hanya berfokus kepada grammar, tapi juga berfokus kepada komunikasi, karena komunikasi itu penting, ya, katanya di sini. Oke, karena komunikasi dalam bahasa Inggris ini merupakan prasyarat wajib nanti untuk diterima di berbagai pekerjaan di mana saja, tidak hanya di India tapi di dunia, guys. Why India education? Oh, kenapa pendidikan India? India considered as a developing country now carries satellites of advanced countries like USA, Germany, UK, France, and other to international space station. And then India is worldwide known for its contribution in the field of medicine, IT, computer engineering, management, business, media, and others. Okay, next. Why India travel? Oh, kenapa? Ya, di India juga banyak sekali culture, tradition, architecture, wildlife, beaches, cities, guys. Oh ya. Why India travel? Kayaknya di India ini memiliki 4 musim, guys. Jadi kalau mau mengadakan traveling ke India, kita harus mengenal juga musim apa yang sedang berlangsung di India agar kita tidak kesulitan di sana untuk menyesuaikan diri di sana, guys.
Oke. Ya, musim di India ini seperti di Kashmir itu ada musim saljunya, guys. Musim daerah pegunungan ya. Ada musim musim apa ini, guys? Kayaknya musim gugur ya, apa panas ini? Switzerland, Europe, sama seperti di Eropa ya. Kemudian Guru Dongger Lake, ada danau-danau juga, ada Jokul Sarian Lake, ada danau juga kan, seperti di Iceland ya. Oke, why India travel cities, kota-kotanya. Ternyata tidak hanya kota, di sini ada juga pantainya di Andaman Island, kemudian di daerah Pipis Island, nah Phi Island ya. Oke, ada pantai yang cantik-cantik. Kemudian di kota Lakshadweep, kemudian ada Maldives. Wah, ini Maldivesnya India ya. Oke, kemudian ada apa lagi, guys? Ada padang pasir juga, guys. Ya. Oke, ada padang pasir, ada juga tanaman-tanaman kayak itu. Kemudian ada air terjun. Ada onta juga, guys. Di Rajasthannya ya. Kemudian ada seperti apa di Niagara Falls, kayaknya ada air terjun juga nih dia. Ada padang pasir seperti di Afrika katanya. Oke, kemudian kota di tepi pantai. Oke, Tamil Nadu ya. Oke, ada gunung-gunung dan perbukitan. Oke, di sini ada culture. Bagaimana kebudayaan dan kepercayaan di India? Ternyata di India ini tidak hanya menganut agama Hindu dan Buddha, guys, tapi juga ada Islam dengan Idul Fitrinya, kemudian ada Christmas ya untuk Kristiannya. Oke, ternyata untuk culture juga multi etnik dan multi culture ya, untuk pakaian, budaya, dan juga makanan luar biasa ya. Kemudian keyakinan, ini India is the world's second largest Muslim population after Indonesia. Wow, amazing. Ternyata India ini, guys, merupakan negara terbesar Muslim ya, setelah Indonesia ya. Oke. It is very secular country which people from all religion fits practicing with freedom. Finding a mosque of halal food in India is very easy. Bagi yang beragama Muslim tidak usah khawatir. Kalau ingin menempuh pendidikan di India, ternyata makanan di sana banyak yang halal karena banyak juga terdapat penduduk asli yang beragama Muslim, guys. Oke, next. India cost living. Wah, ini yang penting nih, guys. Ternyata biaya pendidikan di India itu affordable. More or less 2 million per month, 24 million per years. Jadi sekitar 2 juta per bulan dan 24 juta per tahun kurang lebih. Itu sudah termasuk akomodasi, hostel, food, vegetarian and non-vegetarian 3 times a day plus snack. 3 kali sehari plus snacknya sudah termasuk di dalam biaya tersebut, guys. India cost education for non-technical programs 15 to 25 million rupiahs per year. For technical programs 25 to 50 million per year. Wah, ya, amazing. India cost visa. Cost of student visa is about 1.2 million. Valid for duration 4-year course program of or 5 years. Wah, ternyata 5 tahun ya untuk biaya pembuatan visa dengan costnya 1,2 juta, guys. For detail and documentation student visa
Ya, embassy website, visa and passport, visa service, types of visa. Oke. Benefit of education Indonesia. Apa saja keuntungan yang kita peroleh dari pendidikan di India, guys? Ya, yang pertama, pre-departure. India and Indonesia are maritime neighbors 300 kilometers away. Similarities of culture, easy to adapt. Nah, jadi mudah beradaptasi, guys. Kemudian study benefits, quality education at affordable cost, book and practical. Undergraduate degree is for 3 years in India. You save 1 year. Yeah. No thesis. Amazing ya. Prepare research paper and submit. Ya, hanya tugas, guys, yang harus dikerjakan. Tidak menggunakan tesis ya. Seperti Indonesia. Di Indonesia masih menggunakan tesis, guys. Part-time job. Boleh melaksanakan part-time job. PPI Indonesia ya. Kemudian after study benefit, job opportunity organization are many. 100 plus India companies in Indonesia. Bidangnya otomotif, machinery, consumer goods, power, textile, steel, information, technology, consultancy, infrastructure, and other. Oke, ini ada testimoni, guys. Testimonies. Below are testimonies of students for all over the world, Zimbabwe, Afghanistan, Angola, who have had great experience of studying in Indonesia. Also from parents, students, and rectors of Indonesia, guys. Nah, jadi di sini ada testimoni-testimoni yang dapat dilihat di YouTube ini, guys. Ya. Kontak details. Nah, ini kontak details, guys. Nah, jadi kita bisa, kalau teman-teman pada mau menimba ilmu di India, kita bisa memperoleh informasi dari kontak berikut ini, guys. Oke, guys, itu saja review kita hari ini tentang India, guys, terutama pendidikan di India. Jadi bagi teman-teman semua yang berminat untuk menempuh pendidikan di India, ya segera hubungi di informasi yang sudah tercatat di informasi tadi, guys. Oke, demikian dulu review kita hari ini, guys, tentang India. Oke, thank you for watching. Don't forget comment, like, and subscribe. Oke, salam super. Salam bahagia selalu. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, guys. Oke, bye-bye.